Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Asmi. Saya mahasiswa program studi Magister Teknik Sipil Universitas Sangga Buana Bandung. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai Green Infrastruktur Hijau sebagai salah satu tugas UTS mata kuliah Manajemen Infrastruktur Hijau. Outline dari paparan ini dibagi menjadi 6 bagian. Bagian pertama, pendahuluan. Bagian kedua, komponen infrastruktur hijau. Bagian ketiga, manfaat infrastruktur hijau. Bagian keempat, penerapan infrastruktur hijau di dunia dan di Indonesia. Bagian kelima, kesimpulan dan rekomendasi. Bagian keenam, daftar pustaka. Pengertian infrastruktur hijau. Pertama, infrastruktur hijau didefinisikan sebagai rangkaian elemen alami dan semi-alami yang terintegrasi dengan infrastruktur buatan untuk memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi. EPA, Environmental Protection Agency, 2020. Kedua, infrastruktur hijau adalah konsep dan pendekatan untuk menjaga lingkungan berkelanjutan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau dan melindungi proses alami, seperti siklus air hujan, kualitas tanah, serta pengendalian limpasan air permukaan. Widya Putra, 2020. Ketiga, infrastruktur hijau adalah konsep atau pendekatan yang bertujuan menjaga keberlanjutan lingkungan dengan menata ruang terbuka hijau dan melestarikan proses alami, seperti siklus air hujan dan kondisi tanah. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya menjaga ekosistem dan menggunakan elemen alami atau buatan untuk mengatasi tantangan lingkungan, terutama di perkotaan. Simatupang dan Franklin, 2020. Komponen infrastruktur hijau. Pertama, vegetasi perkotaan. Hutan kota, taman, dan kebun vertikal yang meningkatkan kualitas udara dan menyediakan ruang rekreasi. Kedua, sistem pengelolaan air. Rain garden, bioswal, dan atap hijau yang membantu mengelola limpasan air hujan dan mengurangi risiko banjir. Ketiga, koneksi ekologis. Koridor hijau dan habitat yang memungkinkan keberlangsungan keanekaragaman hayati. Keempat, pemanfaatan energi ramah lingkungan. Penggunaan teknologi seperti panel surya dan sistem pencahayaan hemat energi. Manfaat infrastruktur hijau. Pertama, lingkungan. Mengurangi emisi gas rumah kaca. Menyaring polutan udara dan air. Meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim. Kedua, ekonomi. Mengurangi biaya pembangunan infrastruktur abu-abu. Menarik investasi melalui peningkatan kualitas hidup. Ketiga, sosial. Menyediakan ruang hijau untuk rekreasi dan kesehatan mental. Menghubungkan komunitas dengan lingkungan sekitar. Penerapan infrastruktur hijau di perkotaan Indonesia. Merupakan program pengembangan kota hijau, P2KH. Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ada 4 bagian dari program tersebut, yaitu: pertama, implementasi rencana tata ruang dan wilayah, RT/RW, kota atau kabupaten. Kedua, melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan pada aras lokal. Ketiga, dimaksudkan untuk merespon isu perubahan iklim. Keempat, aksi nyata perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang menargetkan pencapaian 30% RTH atau ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Penerapan infrastruktur hijau di perkotaan Indonesia pada pembangunan Kota Mandiri Meikarta. Di Indonesia, proyek pembangunan Kota Mandiri Meikarta juga mengadopsi prinsip Green Infrastructure dengan menciptakan ruang terbuka hijau dan sistem drainase yang ramah lingkungan. Proyek ini dirancang untuk mengurangi dampak negatif dari urbanisasi yang cepat dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi penghuninya. Dengan menyediakan taman dan area hijau, diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Penerapan infrastruktur hijau di dunia Spong City konstruksi di Cina. Salah satu contoh penerapan Green Infrastructure yang sukses adalah proyek Spong City di Tiongkok, yang bertujuan untuk mengatasi masalah banjir melalui pengelolaan air hujan yang lebih baik. Proyek ini mengintegrasikan elemen alami dalam perencanaan kota, seperti taman, kolam, dan ruang terbuka hijau, untuk menyerap air hujan dan mengurangi aliran air ke saluran drainase.
Penerapan infrastruktur hijau di dunia dalam revitalisasi danau dan sistem drainase hijau di Udaipur, Rajasthan. Revitalisasi danau serta sistem drainase hijau di Udaipur, Rajasthan, juga menunjukkan bagaimana green infrastructure dapat digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan. Proyek ini melibatkan pembersihan danau, penanaman vegetasi, dan pembangunan bioswale untuk mengelola air hujan. Hasilnya, kualitas air danau meningkat, dan risiko banjir dapat dikurangi. Penerapan infrastruktur hijau di dunia di kampus Universitas Sumatera Utara. Studi kasus di Universitas Sumatera Utara menyoroti upaya implementasi infrastruktur hijau dalam konteks kampus. Program Universitas Sumatera Utara Green Campus yang dimulai pada tahun 2017 bertujuan untuk mengurangi dampak pemanasan global melalui praktik pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Fokus utama adalah pengembangan jalur pejalan kaki ramah lingkungan yang menghubungkan berbagai area kampus untuk mendorong mobilitas berkelanjutan. Kesimpulan pentingnya green infrastructure sebagai solusi berkelanjutan untuk pengelolaan lingkungan. Melalui berbagai contoh penerapan di berbagai kota di dunia, terlihat bahwa infrastruktur hijau tidak hanya mampu mengatasi masalah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Dengan memanfaatkan elemen alami, green infrastructure dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat. Rekomendasi dari infrastruktur hijau adalah untuk mendorong penerapan green infrastructure di Indonesia. Beberapa langkah dapat diambil. Pertama, pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi dalam infrastruktur hijau. Kedua, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya green infrastructure. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan infrastruktur hijau. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk daftar pustaka dapat dilihat di bawah ini.